sanak famili kita udah pada meninggal dunia. Kita saksikan, mungkin sudah ribuan kali yang kita dengar orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan itu bukan cerita buat orang, itu juga akan menjadi sesuatu yang akan kita alami semua. Kalau mereka mati, kita mati, karena kita sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan pada kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Banyakin kalian untuk mengingat yang memutuskan kelezatan. Apa itu yang memutuskan kelezatan? Yaitu kematian. Orang kalau udah mati nggak ada lagi rasa enak minum. Memang nggak bisa minum, nggak bisa makan. Gitu. Artinya udah nggak punya rasa apa-apa lagi, nggak bisa ngurus sendiri. Kadang ada nggak diurusin sama orang. Kalau nggak punya sanak saudara, karena hidupnya di dunia, saat hidupnya nggak mau bantu orang, nggak ada yang bantu ketika meninggal dunia. Itu perintah dari Nabi kita untuk banyakin mengingat kematian, agar kita persiapin diri kita ketika kita nanti mati, kita sudah siap bahasanya. Karena siap nggak siap, ya masih mati. Mau siap kek, mau enggak kek. Dan kita harus mengambil sejarah dan pelajaran cerita para nabi-nabi dan cerita orang-orang dahulu ribuan tahun, katanya ada yang jutaan tahun, mereka sudah meninggal dunia. Sudah jutaan tahun, berarti mereka sekarang berada di alam kubur. Jadi mereka di kuburan udah jutaan tahun. Kalau mereka lama di kubur, kita juga lama di kuburan. Lalu apa yang terjadi yang Allah lakukan terhadap mereka? Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, seorang nabi dan rasul juga. Nah, beliau seorang nabi dan diberikan keistimewaan, jasadnya para nabi nggak bakalan dimakan oleh tanah dan nggak akan mendapatkan azab kubur, karena beliau seorang nabi, nggak punya salah, nggak punya dosa. Sampai Nabi Adam cuma karena hilaf setan menjual nama Allah, disuruh makan buah yang kita kenal dengan namanya buah khuldi. Kata setan, ini perintah Allah, karena nyebut nama Allah akhirnya dimakan itu buah khuldi oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu berapa tahun, ratusan tahun beliau bertobat kepada Allah cuman gara-gara ditipu sama setan. Padahal bukan salah dia. Kalau nggak bawa nama Allah mah Nabi Adam juga nggak bakal memakan buah khuldi yang katanya buah kekekalan di alam surga. Nah, kalau Nabi Adam seorang nabi di alam kubur, lah kalau kita nabi bukan, anak nabi bukan, anak sahabat nabi juga bukan, anak wali juga bukan, di alam kubur akan mengalami sama seperti lamanya Nabiullah Adam alaihi salam. Kalau kita punya nabi dan rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sudah 1/4 abad, 1400 tahun Nabi Muhammad SAW di alam kubur, 1400 ya 1400 di alam kubur beliau. Nah, beliau seorang nabi, insya Allah, dan kita yakin bahwasanya keyakinan kita bahwa seorang nabi tidak akan disiksa di alam kubur. Namun kita manusia biasa, pasti banyak salah, pasti banyak dosa, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun khilaf dan sebagainya. Kita punya dosa. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala liyabluwakum ay ahsanu amala. Kita ini dihidupkan di dunia ini oleh Allah supaya diuji, untuk diuji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya di dunia. Ketika kita diuji, kita sabar, kita istiqomah, gak nurutin hawa nafsu, insya Allah
kita akan menjadi manusia-manusia yang terbaik. Amin. Ya, tapi sebaliknya, kalau hawa nafsu kita nggak bisa tahan, kesabaran kita nggak tahan, kita nggak bisa istiqomah, ya, naudzubillah, maka celaka akhir hayat hidup kita dan celaka pula di alam kubur. Karena alam kubur awal manzilah, ya, daripada kedudukan kita nanti di surga. Kalau di alam kubur kita mendapatkan nikmat, maka alamat bahwasanya nanti dia akan mendapatkan nikmat di surganya Allah. Kalau di alam kubur mendapatkan siksa atas perbuatan di dunia, alamat juga bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah keadaan kita nanti. Kalau kita di alam kubur mendapatkan nikmat, selama-lamanya di alam kubur mendapatkan nikmat ribuan tahun, kita akan mendapatkan nikmat terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita dalam kubur mendapatkan siksa ribuan tahun, kita akan mengalami siksaan di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah, akhirnya saya persingkat, kita di dunia ini ujian sebentar, ya, nikmat juga sebentar. Jangan sampai kenikmatan yang sebentar kita lupa, ujian yang sebentar kita nggak sabar, ya, jangan sampai itu. Sebab ini semuanya kita udah alami, kita hidup umur 60 tahun. Nah, ini Bapak Haji Muhammad Ali yang kita kenal sebagai seorang amil yang ngurus jenazah dan sebagainya, tersebut hasinu mahasinakum ala mautikum, atau kama qala Rasulullah SAW. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia, ya, tutup rapat keburukan-keburukan yang pernah diperbuat oleh orang yang meninggal dunia. Semoga jasa-jasanya di dunia menjadi amal soleh. Amin. Yang membuat nikmat di alam kubur. Amin. Ditambah lagi dengan doa-doa kita yang kita kirimkan setiap malam. Amin. Ya, baca yasin, tahlil dan sebagainya. Insya Allah menjadi penambah berat timbangan amal solehnya di alam kubur dan di akhirat nanti. Amin. Dan semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, kehilapan-kehilapannya. Dan akhirul kalam dari saya mungkin ini saja, nggak panjang lebar. Mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.